Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan terendam banjir, warga Kota Tangerang gunakan perahu karet untuk beraktivitas. Jalan rusak di 3 kabupaten akibat sering dilintasi truk kelebihan muatan. Pemprov Banten akan gelontorkan 14 miliar perbaikan jalan. Jadi pusat perayaan HUT Kota Serang, rumput Stadion Maulana Yusuf rusak. Meninjau secara langsung. Sejumlah ruas jalan di Provinsi Banten banyak yang mengalami kerusakan. Salah satunya jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kecamatan Citeras dan Baja, Kabupaten Lebak. Salah satu penyebab perusakan jalan yakni banyaknya truk berukuran besar yang membawa material galian tanah dan pasir yang melebihi tonase yang sudah ditentukan. Namun hingga saat ini tidak ada sanksi tegas yang diberikan oleh pihak terkait. Selain jalan rusak, banyak kecelakaan disebabkan juga oleh truk odol. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan berbobot di atas 8 ton dilarang melintas di jalan provinsi karena dapat merusak badan jalan. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten perlu adanya koordinasi antara pemerintah Banten dan Jawa Barat karena ruas jalan ini juga mempertemukan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Serang dan Lebak. Memang jalan perbatasan Jawa Barat dengan Banten. Tentunya ya ini harus ada koordinasi juga kita dengan dinas PUPR Jabar juga ya untuk koordinasi. Artinya begini, itu kan banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan truk pasir ya, bermuatan pasir dari Jawa Barat yang melewati Provinsi Banten. Tentunya harus ada koordinasi. Karena kalau tidak, misalkan Pemprov bangun, ya kan? Tapi yang make dari mereka yang tonasenya melebihi, begitu ya. Nah, ini kan nanti yang rugi Pemprov Banten. Gubernur Banten menyayangkan masih banyaknya truk overdimension overload yang beroperasi. Tahun ini Pemprov Banten mengeluarkan anggaran sebesar 14 miliar untuk perbaikan jalan. Andra Soni selaku Gubernur Banten yang merencanakan perbaikan jalan di ruas jalan tersebut akan memanggil para pemilik tambang yang menggunakan truk odol. Kita akan tindak lanjuti karena dengan adanya truk odol tersebut itu membuat jalan kita kerusakan dini ya. Jadi harusnya bisa berapa tahun itu bisa lebih cepat kerusakan. Kita akan berusaha menertibkan. Kalau sesuai undang-undang jalan kan itu berarti menjadi tanggungan pemilik truk ya, Pak? Ya harusnya. Tapi kan ini pemerintah yang turun 14 miliar ya kalau nggak salah. Kita melihatnya gini, kondisi jalan ini harus diperbaiki ya, karena sudah banyak menimbulkan kecelakaan dan juga menghambat aktivitas masyarakat. Nah, pemerintah harus hadir di sana, sambil juga kita harus menertibkan odol-odol ini jangan sampai makin memperberat kerusakan. Rusaknya jalan Citeras Baja seharusnya menjadi peringatan bagi Pemprov Banten untuk memperketat pengawasan para pengusaha tambang agar tidak merusak badan jalan. Pengusaha tambang seharusnya diberikan sanksi karena telah terbukti melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Ironisnya hingga kini para pengusaha tambang pasir dan tanah belum juga dipanggil oleh DPRD dan pemerintah Banten. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Puluhan warga yang menjadi korban penipuan mendatangi rumah pelaku di Jalan Asem, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Terduga pelaku berinisial G yang masih berusia 19 tahun hanya bisa menangis saat puluhan korban meminta uang mereka dikembalikan. Khawatir emosi massa semakin tidak terkendali, polisi yang tiba di lokasi bergegas membawa terduga pelaku ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut.
Peristiwa ini bermula saat terduga pelaku mengiming-imingi para korban untuk menginvestasikan uangnya sebagai modal usaha dan dijanjikan akan dikembalikan berikut keuntungan berkali-kali lipat. Pelaku yang melancarkan aksinya melalui media sosial berhasil membuat puluhan orang terpikat untuk ikut serta. Awalnya pengembalian uang berikut keuntungan berjalan lancar, namun sejak sebulan terakhir terduga pelaku menghilang tanpa kabar hingga membuat para korban menjadi curiga. Dari hasil penyelidikan sementara, korban penipuan berjumlah 20 orang yang berasal dari Jabodetabek, namun tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah. Awal mulanya dengan adanya laporan warga, dengan adanya kegaduhan di wilayah Kelurahan Juramanggu Barat, kami dari Polsek Pondok Aren turun ke TKP untuk mengecek kejadian tersebut. Bu, sedikit Bu, itu kasus dugaan soal investasi atau seperti apa sih? Modusnya investasi dengan menanamkan modal dengan keuntungan yang cukup besar. Polisi masih memeriksa secara intensif pelaku dan menghimbau kepada masyarakat lebih teliti dan tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan cepat agar terhindar dari penipuan. Ariel Maranus dan Syabrin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Pedagang bendera dadakan seakan tidak bisa dipisahkan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka biasanya mulai berjualan saat memasuki bulan Agustus. Namun pada momen tahun ini, pedagang bendera dan pernak-pernik khas 17 Agustus di Kabupaten Lebak mengalami penurunan omset. Penjualan bendera merah putih mengalami penurunan drastis hingga 60%. Kondisi ini dipicu persaingan ketat dengan penjualan secara daring. Pada tahun-tahun sebelumnya, Kalur mengaku bisa mendapatkan omset hingga 20 juta rupiah, namun pada tahun ini sangat menurun drastis. Dari yang kecil sampai yang ukuran gede. Harganya mulai dari berapa sampai berapa nih Pak? Harga dari mulai 5.000 sampai 150 lah. Nah Pak, sudah rame atau gimana nih Pak jualannya? Sekarang sih masih belum begitu rame. Kenapa sih Pak bisa seperti itu? Ya mungkin masih kalah sama online kali. Oh, sama online ya? Ya. Nah Bapak di sini jualan sudah berapa kali di Rangkas ini Pak? Ya sekali lah. Selain dipasang di rumah, konsumen bisa membeli bendera untuk dipasang di tempat umum seperti sekolah dan masjid. Ini lagi beli apa sih Pak? Beli bendera ini Pak, bendera merah putih. Buat dipasang di mana nih Pak? Ini rencananya buat di mesin Pak, di mesin sana beli bendera dipasang dalam rangka memeriahkan RI yang ke-80. Pak, biasanya Bapak sering beli di sini atau gimana nih Pak? Oh, ini baru kali ini di sini. Biasanya ini kalau tiap tahun kadang-kadang di jalan kan banyak juga. Ya berbeda-beda tempat lah gitu. Kebetulan dekat dengan sekolahan ya. Namun pedagang tetap berharap dagangan mereka akan laku terjual meski perayaan HUT RI tinggal menghitung hari. Ariel Maranus dan Sanjiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.